Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang analisis karbohidrat dengan metode Antron. Apa itu karbohidrat? Jadi karbohidrat terdiri dari unsur C, H, dan O. Jumlah atom hidrogen dan oksigen merupakan perbandingan 2:1:1. Karbohidrat dapat dibedakan menjadi monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Lalu, apa itu Antron? Antron adalah turunan dari antrakuinon. Senyawa ini diproduksi oleh reduksi katalik antrakuinon oleh asam hidroklorat dengan keberadaan logam timah. Senyawa ini mungkin ada dalam bentuk keto atau neol, yang masing-masing dikenal dengan nama antron dan antranon. Saya Wulandri Utami akan membahas bagaimana langkah-langkah analisis karbohidrat dengan sampel teh botol. Tujuan praktikum: mahasiswa dapat melakukan analisis gula total dari hasil pertanian atau hasil olahannya. Alat-alat yang digunakan serta bahan-bahan yang digunakan dalam analisis karbohidrat dengan metode Antron. Prosedur kerja. Langkah pertama, pembuatan kurva standar. Timbang glukosa sebanyak 20 gram, kemudian larutkan ke dalam 100 ml Aquades. Masukkan larutan glukosa ke dalam tabung reaksi sebanyak 0,0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, dan 1 mili. Tambahkan Aquades tepat 1 mili larutan glukosa pada tabung reaksi. Setelah itu, tambahkan reagen Antron sebanyak 5 mili. Kemudian digojok dengan vortex hingga larutan homogen. Panaskan larutan dengan hot plate selama 15 menit. Setelah 15 menit, dinginkan larutan. Pemanasan bertujuan untuk agar reaksi berjalan dengan sempurna. Didapatkan campuran dengan warna biru kehijauan yang lebih pekat. Tera larutan menggunakan spektrofotometri UV visible dengan panjang gelombang 630 nm. Lalu larutan diukur absorbansinya dan dapat diperoleh data. Berikut adalah skema kerja dari spektrofotometri UV visible. Langkah kedua, penentuan total gula pada sampel. Ambil 1 mili sampel teh botol ke dalam labu ukur. Kemudian, tiap 1 mili sampel diencerkan dalam 100, 500, 1000, 2000, 4000, dan 10.000 mili. Pengenceran dilakukan untuk campuran yang didapatkan dari pencampuran sebelumnya terlalu pekat yang dikhawatirkan tidak akan terdeteksi saat pengujian dengan spektrofotometri. Ambil 1 mili larutan yang telah diencerkan ke dalam 6 tabung reaksi sesuai dengan pengencerannya. Lalu, tambahkan reagen Antron sebanyak 5 mili pada 6 tabung reaksi tersebut. Panaskan larutan sampel menggunakan hot plate selama 15 menit, lalu angkat dan dinginkan. Tera larutan menggunakan spektrofotometri UV visible, lalu campuran sampel diukur absorbansinya dan akan diperoleh data. Hasil dan pembahasan. Berikut adalah tabel hasil pembuatan kurva standar. Diperoleh data absorbansi dan konsentrasi. Pada data 1-6 tidak normal karena nilai absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi atau kadar glukosa dalam larutan sampel. Maka seharusnya semakin besar volume larutan, maka semakin besar juga nilai absorbansi yang didapatkan. Berikut adalah kurva kalibrasi diperoleh dengan memplot konsentrasi sebagai sumbu X dan absorbansinya sebagai sumbu Y, sehingga didapatkan grafik berikut dan diperoleh correlation coefficient yaitu 0,995625. Selanjutnya adalah tabel sampel. Pembahasan.
Pada praktikum penentuan kadar karbohidrat secara kuantitatif dengan metode Anton, bahan sampel yang digunakan adalah teh botol dengan menggunakan alat spektrofotometri. Lalu, diperoleh data konsentrasi dan absorbansi pada tiap larutan kurva standar untuk membuat kurva. Serta, diperoleh hasil konsentrasi dan absorbansi pada teh botol dengan beberapa pengenceran. Namun, pada konsentrasi sampel tidak boleh dihitung karena melebihi range nilai absorbansi pada kurva standar. Maka, pada praktikum karbohidrat ini tidak diperoleh nilai total gula pada teh botol. Ketidaksesuaian hasil pada percobaan yang dilakukan karena kesalahan pada proses pengenceran, di mana volume pelarut dan terlarut tidak sesuai dengan instruksi yang diberikan asisten laboratorium, serta kesalahan pada penggunaan pipet ukur larutan pada saat pengujian. Kesimpulan, metode Anton sulfat adalah metode yang paling umum dan relatif mudah digunakan dalam analisis karbohidrat dengan menggunakan instrumen spektrofotometri UV visible. Kekurangan dari metode Anton adalah ketidakstabilan dari reagen, sehingga perlu dilakukan persiapan reagen yang baru setiap hari. Dalam praktikum kali ini, sampel yang digunakan adalah teh botol, sehingga diperoleh nilai absorbansi, konsentrasi pada pembuatan sampel kurva standar, dan diperoleh kurva standar. Dan diperoleh konsentrasi dan absorbansi pada larutan sampel. Namun, pada konsentrasi sampel tidak boleh dihitung karena melebihi range nilai absorbansi pada kurva standar. Maka dapat disimpulkan bahwa total gula pada teh botol tidak boleh dihitung. Ketidaksesuaian hasil pada percobaan yang dilakukan karena kesalahan pada proses pengenceran di mana volume pelarut dan terlarut tidak sesuai dengan instruksi yang diberikan asisten laboratorium, serta kesalahan pada penggunaan pipet ukur larutan pada saat pengujian. Sekian video ini yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.